Dan juga Mas Dul, jangan pernah mencurigai pikiran publik. Justru publik harus mencurigai pemerintah karena perang. Welcome to the LP Dul Lawyer Podcast. 5, 4, 3, 2, Welcome to DLP, Doel Lawyer Podcast. Nah, hari ini hari yang istimewa menurut saya. Selain setelah kita melewati hari kelahiran Pancasila, kita sudah merayakannya. Hari kelahiran Pancasila, kita diingatkan bahwasannya falsafah pendirian bangsa ini, bangsa Indonesia adalah Pancasila itu sendiri. Jadi kita harus mendalami, memaknai bahwasanya Pancasila itu terdiri dari 5 sila, dan itulah menjadi dasar dan falsafah kita dalam bernegara. Nah, hari ini saya kehadiran kawan-kawan saya nih, kawan-kawan lama, kemudian tetap eksis sampai hari ini, konsisten memperjuangkan suara-suara rakyat. Nah, jadi luar biasa, jadi saya merasa senang, rasa bangga dikunjungi oleh teman-teman yang luar biasa. Selamat malam, brother. Nah, aduh, lama nggak ketemu kita nih, Oros. Ayo, bro. Luar biasa nih. Kalau Om Fajrin ini, Oros. Jadi beliau ini teman saya. Dulu waktu kita sama-sama di Malang dulu itu. Nanti ketika saya diamanatkan menjadi ketua IKPMD, ketua mahasiswa Malang Dompu dulu. Salah satu teman saya itu yang paling tidak bisa diatur nih dia ini, gitu. Jadi kalau bayar listrik itu paling telat, paling susah. Suka tunggakan ya? Suka tunggakan dia itu. Nah, enggak tahu lah sampai sekarang kayaknya masih sama, sulit diatur kawan kita satu ini. Nah, kalau Om Ros ini kita sudah kenal berapa lama? Sudah 3-4 tahun ya, Om Ros ya? Ya sekitar ya 5-6 tahun. 5-6 tahun ya. Jadi saya tahu persis Om Ros ini adalah bagian dari teman-teman yang terus mengkritisi kinerja pemerintah, sama dengan sahabat lama. Siap. Kangen saya sama Om Fajrin ini, udah lama nggak ketemu nih. Nah, sudah punya anak berapa, brother? Jadi dalam keadaan sekarang ini Tuhan memberkati kami masih satu, Pak. Gitu. Baru satu ya anaknya ya. Kalau Om Rosi, anaknya berapa? Ya baru satu juga. Baru satu. Saya sudah 2, Pak. Duluan kencang. Aduh, saya perempuan sama laki. Sudah Luar 2, biasa. Alhamdulillah Om Rosi. Ya, Jadi, kalau kata orang zaman dulu, banyak anak itu banyak rezeki. Siap. Tapi saya ini selain banyak rezeki, amin, juga banyak kawannya, banyak temannya. Nah, sekarang Om Ros sibuk apa sekarang, Om Ros? Kalau saya sendiri ini Bang Dul, untuk saat ini saya lagi mau menyelesaikan profesi pengacara saya. Oh gitu ya. Di sela saya mau menyelesaikan profesi pengacara saya juga bertani. Bertani ya, bertani menanam jagung. Jadi pemuda petani. Ya, berarti pemuda petani. Ya. Tapi kok enggak hitam ya? Ya namanya ya kita juga kan, apalagi ini kan zaman juga sudah canggih. Canggih ya. Jadi kita gunakan alat-alat modern ya. Kalau misalnya kita ke sawah pakai sunblock ya. Ya bukan patokan kan. Iya. Hitam putihnya orang kan menentukan. Tapi memang warna kulit memang ya. ya. Warna kulit gitu. Hitam sehari bisa kembali lagi. Bisa kembali lagi. Tapi kalau memang warna kulit memang putih, memang susah dihitamkan gitu. Nah, Om Fajrin sibuk apa sekarang? Jadi bicara kesibukan saya saat ini dengan keadaan Dompu yang cukup strategis dan gonjang-ganjing saat ini, saya sibuk mengkritisi pemerintah. Oh, sibuk kritik pemerintah gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi luar biasa, tapi semangatnya mengkritisi pemerintah tidak pudar ya. Tidak pudar. Nah, bicara soal mengkritik pemerintah gitu. Ya, memang kan kita tahu bersama bahwasanya akhir-akhir ini banyak elemen masyarakat yang mengkritisi kinerja pemerintah, mulai soal visi misi sampai pemerintah dianggap kurang maksimal gitu menjalankan tugasnya. Nah, saya termasuk orang yang terus mengikuti media sosial itu, melihat Om Rosi terus Om Fajrin bermain di
di Facebook itu mengkritisi pemerintah. Nah, apa sih yang dipersoalkan gitu loh? Saat ini apa yang dipersoalkan? Jadi bicara mempersoalkan apa saja begitu. Kalau memang menakar apa saja yang menjadi persoalan hari ini untuk Dompu cukup banyak. Banyak. Gitu. Banyak. Nah, sebutkan salah satunya. Salah aja, satunya yang tren kemarin-kemarin yang menjadi gaung teman-teman mahasiswa atau pegiat civil society itu terkait dengan persoalan jagung dan gabah. Memang ini hal-hal yang menyentuh langsung terhadap petani lah. kehidupan masyarakat itu petani. Ya, karena kita kan mayoritas petani. Jadi kalau harga gabah turun, harga jagung turun, itu berdampak langsung terhadap kesejahteraan dan pendapatan petani lah. Gitu, sepakat. Nah, tapi kok gini deh, saya mau tahu nih Om Ros. Ya. Mengkritisi pemerintah itu kan pilihan yang sulit sebenarnya di Dompu ini loh. Ya. Nah, jadi kita itu dianggap yang mengkritisi pemerintah itu dianggap memfitnah lah, terus tidak suka lah, tidak dapat bagian lah, kan gitu loh, macam-macam loh, sorry to say gitu kan. Tapi apakah mengkritisi pemerintah ini panggilan sosial atau gimana gitu, atau ada hal-hal lain lah gitu? Memang begini, kita ini kan anak muda. Jadi anak muda ini kita harus berpikir maju. Berpikir maju. Ya. Jadi kalau ini tidak dikritik, lalu siapa lagi? Sepakat. Kita mengingatkan bahwa inilah yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Jadi poinnya dalam rangka mengingatkan. Mengingatkan gitu. Tidak ada kita kepentingan ini itu dan sebagainya, tidak ada gitu. Ini murni kan kita menagih, ini janjinya. Dompu ini sebenarnya dalam keadaan sakit. Oh, jadi setelah diidentifikasi Dompu dalam keadaan sakit. Keadaan sakit. Gitu. Sakit gimana itu, Om Ros? Ya sakit ini kan kita bisa melihat ya, dari berbagai macam aspek. Contohnya yang pertama dari kemarin ini kan sudah dibicarakan terus, mulai dari harga gabah, terus janji-janji politiknya kemarin ini kan yang tidak pernah nampak. Jadi di era ini butuh seorang dokter yang memperbaiki gitu. Jangan meninggalkan sakit untuk dilanjutkan kemudian. Oh gitu. Jadi kritikan hari ini dalam rangka untuk mengingatkan Ya, kepada pemimpin gitu betul, ya, bahwasanya ada tugas loh yang harus dijalankan, yang ditunaikan, yang pernah dijanjikan. Jangan sampai pemimpin yang akan datang itu meninggalkan pemimpin yang sekarang meninggalkan beban gitu kan. Untuk pemimpin yang akan datang. Gitu. Tapi kok gini Om Fajri, kalau misalnya dianalisa gitu lebih dalam. Nah, mengkritik pemerintah itu apa enggak takut gitu. Jadi begini Mas Dul gitu. Jadi pada hakikatnya itu kalau menurut subjektivitas saya, jadi kegiatan intelektual manusia itu adalah menyampaikan kritik dan otak manusia itu didesain untuk berdialektika. Iya. Nah itu sepakat ya berarti. Iya. Nah artinya ketika menyampaikan kritik itu hanya satu landasan, sama seperti ibarat kata gitu. Ketika pilihan itu sudah ditentukan, maka konsekuensi adalah sebuah keharusan. Oh jadi segala konsekuensi atas kritik-kritikan itu ya teman-teman sudah siap gitu ya. Gitu. Jadi saya membayangkan begini, Om Ros, Om Fajrin, dulu ada aktivis hebat yang kita kenal itu Bang Munir. Ya. Itu beliau sampai dibunuh itu loh di pesawat itu, sampai diracun gitu. Dan itu sudah vonis pengadilan bahwasanya pembunuhan itu memang melalui desain lah. Nah, punya nggak misalnya kekhawatiran tertentu gitu, misalnya takutnya kita ini dikucilkan lah, dikesampingkan dari pergaulan-pergaulan tertentu lah, atau hal-hal lain gitu. Kalau menurut saya sih, selama saya berdiri di atas kebenaran, siapapun itu saya lawan. Wah, keren ini. Kalau Inilah yang kita tagih dari anak-anak muda itu. Jadi urusan ini kan bicara persoalan belajar dari kasus Munir gitu ya. Kalau persoalan itu kan kita sudah serahkan kepada yang Maha Pencipta. Maha Pencipta. Maha Pencipta. Jadi gitu. nyawa itu Tuhan yang urusan nyawa itu urusan Tuhan gitu ya. Bukan urusan manusia. Iya. Jadi apapun itu kami lawan gitu. Selama saya berdiri di atas kebenaran itu, siapapun itu saya lawan. Karena
tujuannya kan kita nih mengingatkan orang supaya ini loh jalan yang benar kan hanya itu sebenarnya. Nah, melihat situasi terkini nih sebenarnya Om Fajri. Jadi dialektika, dinamika sosial yang terjadi di Lumpuh ini kan beragam gitu. Ada tidak misalnya anggapan negatif orang gitu loh terhadap teman-teman yang mengkritisi pemerintah nih? Pernah tidak terlintas di pikiran, di telinga teman-teman ini? Ya, jadi kalau bicara anggapan terhadap teman-teman yang mengkritisi pemerintahan ini, saya pikir itu banyak. Jadi termasuk saya yang kemudian yang disorot terkait dengan apa sih kemudian yang memang kamu itu tergopoh-gopoh untuk mengkritisi pemerintah. Ya, ada yang mengatakan kami ini dalam keadaan kritis yang krisis gitu, dan berbagai macam hal. Tetapi menurut saya anggapan itu tidak penting. Tetapi bagaimana teman-teman yang peduli terhadap civil society ini adalah mampu menyalurkan pikirannya terhadap pemerintah. Nah, sehingga itu menjadikan jalan bagi pemerintah untuk mengoreksi dirinya sendiri bahwa ini benar datang dari bawah. Nah, terkait dengan ada anggapan lain dan sebagainya itu kan itu bagi saya tidak penting. Tidak penting ya. Tapi bagaimana substansi apa yang kita sampaikan ini benar adanya yang terjadi di sosial masyarakat ini. Jadi mengkritik itu sebenarnya panggilan jiwa lah sebenarnya. Panggilan jiwa yang menjembatani antara suara-suara rakyat itu untuk disampaikan kepada pemimpin sebenarnya. Bukan berarti teman-teman yang mengkritik pemerintah itu ya musuh pemerintah lah, boleh juga lah. Boleh juga, ya betul. Masa warga negara dengan pemimpinnya bermusuh-musuhan kan nggak mungkin. Tapi bagaimanapun pemimpin harus melihat sebenarnya bahwasanya dan mempertimbangkan bahwasanya kritikan itu adalah bagian cara teman-teman di luar pemerintah itu untuk berkontribusi sebenarnya dalam pemerintah. Nah, tapi gini deh, kalau misalnya bro, bicara soal harga jagung ini kan masih di atas 4.000 ya sekarang atau gimana? Kalau untuk hari ini sih yang kemarin-kemarin ya, pasca yang disuarakan oleh kawan-kawan itu ada yang 4.000, ada yang 4.050 rupiah gitu. Ya, cuman tapi prakteknya di lapangan ini gitu, yang tidak sesuai harapan gitu. Oh gitu ya. Apalagi sekarang kan ditambah lagi dengan mahalnya obat-obatan dan sebagainya. Betul lah. Betul. Jadi berbagai macam lah persoalan itu di lapangan. Nah, harapan kami sih di pemerintah ini bagaimana melihat keadaan ini daerah ini memang betul masyarakat ini membutuhkan support dari pemerintah. Jadi soal pertanian ini kan tidak hanya soal harga jual sebenarnya. Jadi ada ya kebijakan pemerintah menyangkut saprodi, obat-obatan, terus pupuk, terus infrastruktur pertanian dan seterusnya. Itu yang juga harus pemerintah pikirkan gitu. Tapi gini deh, terlepas soal isu apa yang teman-teman bawa itu, saya sebenarnya orang yang merasa senang gitu, banyak orang kritisi pemerintah karena dengan cara itu kita bisa mengawal secara bersama-sama kan. Betul, gitu ya. Tugas-tugas pemerintah itu. Tapi gini maksud saya, ada tidak misalnya kan kita ini kan hidup berdinamika dengan teman-teman itu aja gitu loh. Kalau di Dompu ini kan daerahnya kecil gitu kan, yang support pemerintah itu teman kita, yang mengkritisi pemerintah itu teman kita. Berpengaruh tidak terhadap pergaulan sehari-hari itu tentang aktivitas kita yang berbeda ini gitu? Saya rasa begini begitu. Jadi kritik itu adalah pikiran yang profesional. Dari apa namanya? Kalau mempengaruhi kehidupan sosial terkait dengan hubungan pertemanan, enggak ya, enggak juga. Enggak ya, tetap biasa aja ya. Biasa aja. Dulu waktu eranya bupati sebelumnya kan banyak juga nih bertentang, tapi kan di luar kan berteman juga. Nah kayak Bang Romo, terus Azril, terus siapa lagi tuh yang di
Iya, banyak Apa lah. siapa sekali Iya, kan teman kan. teman semua. Ketemu di luar kan tetap santai juga. Ya, Gitu. ya, Itulah mereka juga enaknya. abang-abang kita juga. Iya ya kan gitu. Itu enak sebenarnya jadi aktivis tuh enak sebenarnya. Ya. Bergopo-gopo, berargumen di media sosial tapi di luar itu ya biasa aja. Iya. Gitu. Tetap abang kita tetap kita hormati juga. Nah, itu. Tapi soal pendapat di lain tempat itu sesuatu hal yang berbeda. Iya, berbeda. Ya profesional saja. Profesional gitu. Jadi memang begini Mas Dul, jadi demokrasi di negara kita ini salah satu landasan utamanya adalah saling menghormati Iya, pendapat gitu. Jadi ketika ada pilihan untuk mengkritik dan untuk membela, nah harus memang dalam kerangka proporsional, kerangka profesional begitu. Jadi tidak mengubah rasa antara pertemanan, tidak, tapi harus diletakkan pada fondasi yang Profesional itu ya. Tapi minimal gini deh harapan saya. Kritik itu sebenarnya suplemen itu, vitamin bagi pemerintah itu untuk bekerja secara maksimal. Tapi kan kritik juga tidak boleh sembarang menurut saya. Tidak boleh sembarang. Kritik itu harus disesuaikan dengan data, dengan angka dan dengan fakta gitu. Nah, teman-teman itu punya tidak gitu barang itu sehingga sampai hari ini konsisten gitu sekali mengawal pemerintahnya gitu. Jadi kalau bicara data, pada substantifnya, saya pikir masing-masing teman yang mengkritik dengan objek yang berbeda-beda itu Punya ya. Punya. karena landasan mereka untuk menyampaikan kritik itu ya karena data. Berdasarkan data dan Berdasarkan fakta data kan Dan gitu. fakta. Cuman kan persoalannya kan menguji kebenaran terhadap data dan fakta ini kan Itu urusan lain Urusan lah. lain Itu gitu. Urusan lain. urusan lain. Tapi substansi yang disampaikan ini adalah menurut fakta dan data gitu. Gitu. Ya kan kadang-kala gini juga sebenarnya. Ada sesuatu itu yang memang benar terjadi tapi sulit untuk dibuktikan gitu ya. Tapi kan bukan berarti pula yang sulit dibuktikan itu lantas lalu kita tidak kritik. Kadang-kadang kan begitu tuh pikirannya, ada hal-hal sesuatu, anggaplah ada sesuatu kejahatan gitu. Lalu karena sulit dibuktikan bukan berarti diam dong kan gitu kan. Jadi tetaplah harus untuk dikawal gitu prosesnya. Tapi gini, yang ramai kemarin itu bicara soal oligarki itu. Misalnya Bang Rossi bicara oligarki itu, Om Fazli juga bicara oligarki kekuasaan gitu. Nah saya pengen tahu gitu loh, apa itu oligarki kekuasaan yang dimaksud itu? Iya. Ini tertarik memang Bang Dul, kenapa saya harus menyampaikan kritik itu berbicara oligarki. Memang ketika dikaitkan proses kekuasaan dari dulu terhadap daerah kita ini, ya tidak luput dari praktek itu, oligarki. Nah, oligarki ini kan pada hakikatnya adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya diatur oleh segelintir orang. Itu pada hakikatnya. Nah, ketika dikonfirmasi dalam keadaan daerah kita ini terkait dengan oligarki, ada sebuah istilah yang sering kita dengarkan, bahkan itu menjadi konsumsi publik. Contoh di dunia proyek ini, ada bicara OVO begitu, ada bandar gitu. Nah ini kan praktik oligarki menurut saya. Nah, apalagi sebelum-sebelumnya rejim ini begitu sudah dikenal itu barang itu. Kemudian ada praktik yang sama dalam rejim saat ini juga. Nah, bila dikombinkan dengan cita-cita pemimpin kita saat ini adalah menuju sesuatu yang masyhur. Jadi ini konsep yang ideal, saya sepakat. Jadi menuju kepada kemasyhuran gitu. Tetapi melewati kemasyhuran itu kan harus ada beberapa syarat yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bersih gitu. Iyalah, haruslah pemerintah dimanapun kan yang baik itu mensyaratkan harus bersih. Betul, ya. Nah kalau ada praktek ini yang terus dibiarkan, terus bagaimana untuk mencapai cita-cita yang masyhur? Nah tentu barang ini ketika diintegralkan dalam kejahatan, ini kejahatan yang luar biasa.
Ada 4 kejahatan yang memang tidak bisa diampuni dosanya dalam negara kita ini secara hukum. Yang pertama itu teroris, yang kedua itu HAM, yang ketiga itu korupsi, yang keempat adalah narkotika. Nah ini extraordinary crime. Iyalah, termasuk kejahatan luar biasa Ini gitu kejahatan ya, luar biasa. yang oleh undang-undang itu kan diberikan punishment yang cukup berat lah. Jadi diatur memang punishmentnya bagaimana mereka itu ya diberikan efek jerak semaksimal mungkin. Nah cuman begini bicara tadi saya menarik gitu loh soal bandar itu. Ya kayak ini kan kata bandar itu kan istilah saya seringkali mendengar katanya, tapi seringkali konotasinya kan bandar judi gitu kan, bandar togel gitu. Tapi kok dalam pemerintah itu saya agak heran gitu apabila kemudian muncul istilah bandar. Nah bandar ini orang yang apa atau barang semacam apa nih, bisa nggak dikonkretkan Om Ros gitu? Sebenarnya kalau bandar ini untuk mempermudah saja kita menyebutkan saja. Jadi bandar ini sebenarnya yang mengatur dan yang mengumpulkan itu. Yang mengatur dan mengumpulkan. Bandar dalam tanda kutip berarti ya. Dalam tanda kutip kan berarti. Jadi terminal terakhir lah untuk mengumpulkan ya sesuatu hal yang diinginkan oleh bandar itu tersebut kan gitu. Jadi bandar ini kan banyak macam kan gitu. Jadi bandar itu semacam orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan gitu sesuatu hal yang diinginkan gitu. Nah, apa dikumpulkan ini loh saya? Mengumpulkan uang kah, mengumpulkan tanah kah, atau mengumpulkan apa gitu? Ya kalau ditilik terkait dengan praktek oligarki, tentu yang menjadi indikator pertama praktek oligarki itu adalah mengumpulkan kekayaan. Jadi kekayaan itu, simbol kekayaan itu adalah uang. Simbolnya gitu. Tapi tidak selamanya juga berupa uang. Tidak selamanya juga uang. Nah, uang yang dikumpulkan ini. Lain begini Bang Dul. Jadi indikator oligarki ini ruang oligarki di Dompu ini cukup besar. Yang pertama itu alasan oligarki ini untuk merongrong kekuasaan itu yang pertama adalah mengembalikan biaya politik pada saat pesta demokrasi. Ini kan ruang pintu masuk oligarki. Yang kedua adalah fenomena bobroknya birokrasi kepemerintahan, sehingga leluasa oligarki ini mengatur, mengendalikan apa yang menjadi hajatnya. Nah, ini pintu yang harus dihapus. Ya, jadi oligarki ini muncul dari bobroknya atau amblasnya itu nilai-nilai demokrasi yang seharusnya demokrasi itu digunakan sebagai sistem untuk memilih pemimpin dengan cara yang benar, menggunakan alat-alat ukur kecerdasan, kepintaran, akhlak dan seterusnya. Tapi karena sistem demokrasi yang sudah mulai amblas, maka kemudian demokrasi itu dalam memilih pemimpin sudah mulai praktis. Nah, sehingga saking praktisnya kadangkala pemilihan kepala daerah itu kan menggunakan uang kan gitu. Nah, biaya yang mahal itulah yang kemudian dicarikan cara supaya bagaimana bisa kembali ya gitu. Nah, itu persoalannya. Tapi gini deh misalnya di Dompu ini kan menurut saya adem ayem begitu. Orang bicara soal pekerjaan, orang bicara soal tender proyek gitu kan. Nggak ada saya dengar satupun misalnya teman-teman kontraktor itu bersuara soal itu gitu. Nah, teman-teman ini melihatnya dari kacamata apa gitu? Jadi begini, jadi tidak banyak juga kemudian teman-teman misalnya di dunia usaha, kontraktor yang mampu diserap oleh pemerintah, oleh rejim untuk kekuasaan itu untuk mengerjakan itu barang. Tapi ada juga yang suara-suara yang kecewa ya karena tidak dapat. Nah, ini yang menjadi mudah teman-teman aktivis yang mendapatkan bagian daripada informasi bahwa di dalam itu ada pengatur, ada pengendali. Nah, setiap
barang pekerjaan itu akan dimulai. Nah, yang menjadi aneh ini, pengatur ini yang kami coba identifikasi secara lapangan, masuk kepada ruang-ruang sensitif sebenarnya. Nah misal ruang sensitif yang dimaksud itu apa itu? Nah, ini yang tertarik Mas Dur. Makanya ini ada rentetan definisi tadi. Jadi ada segelintir orang gitu yang mengatur ini. Karena kekuasaan ini adalah punya kaki tangan dari keluarga, kemudian birokrasinya. Tetapi yang terlihat, yang kami identifikasi ini adalah kekuasaan ini cenderung menggunakan kekuatan keluarga. Yang saya istilahkan dalam beberapa postingan saya itu adalah oligarki yang saya maksud itu family kekuasaan. Jadi oligarki yang dimaksud di dalam postingan Om Fajri itu bicara soal memanfaatkan kewenangan yang ada melalui jaringan-jaringan keluarga itu dalam rangka untuk gitu mencari sesuatu lah, mengembalikan kos politik yang sudah digunakan itu. Tapi gini, diskusi kita ini kan berharap bahwasanya daerah kita itu tidak ada praktek seperti itu. Jadi mengkritik itu, membicarakan itu bukan berarti dalam rangka kita tidak suka dengan pemimpin hari itu, tapi minimal kita mengingatkan pemimpin bahwasanya ada loh itu praktek yang tidak benar, yang tidak benar dalam tanda kutip, yang harus diselesaikan kan gitu. Kan tidak mungkin dibiarkan begini aja kan gitu. Hancur daerah ini kalau dibiarkan begitu saja. Nah gini Om Ros, melihat situasi terkini gitu, apa nih langkah teman-teman ini untuk selanjutnya nih? Apakah tetap konsisten mengkritisi, mengawal pemerintah atau gimana nih? Saya sih sudah sering kali juga mengatakan terhadap teman-teman. Mungkin ini pertanyaan yang sudah sekian kali yang saya dengar. Yang pertama ini kan selama di mana kami melihat keburukan di situ kami selalu berada. Dalam artian yang pertama ini ya kami mengkritik pemerintah ini bukan membenci, jelas lah kita sepakat kita tidak pernah membenci dengan pemerintah yang ada hari ini. Terus kami tidak pernah dalam mengkritisi ini bukan karena ada kepentingan lain, karena ada kekecewaan yang lain, tidak gitu. Ini murni dari hati kami itu, menyuarakan gitu. Ya, namanya juga kan kami dari beberapa tempat kami hampiri ini kan keluhan masyarakat ya lewat kami inilah kami menyampaikan. Iyalah, jadi sekarang kan teman-teman di DPR sorry to say sebenarnya, mohon maaf teman-teman di sana jarang sekali bersuara lantang mengawal kinerja pemerintah gitu. Nah, mengawal kinerja eksekutif gitu. Nah, sehingga ya tugas anak-anak muda sebenarnya, ya kan, sepakat tidak? Tugas anak-anak muda, terus tugas kaum-kaum intelektual, kaum-kaum pemikir untuk memberikan masukan, mengawal pemerintah yang sedang berjalan. Nah, menjadi kekhawatiran saya tuh begini sebenarnya, karena juga kita mengkritik pemerintah lah. Selalu saja orang itu merasa perlu untuk mendekati gitu loh, tanda-tanda kutip ini gitu. Karena tidak misalnya ada upaya gitu, atau memang meskipun mereka menawarkan apapun kita nggak akan mungkin mau menukar jalan pikiran kritis itu dengan sesuatu yang materialistik. Nah, pernah tidak gitu? Ya selama ini kan ya kita juga kan tidak mau menutupi persoalan dinamika daerah ini. Saya mengkritik ini dari tahun 2021 semenjak dia dilantik. Ini kita sudah masuk ke 2022. Hampir setahun lebih Hampir setahun lebih. Artinya menandakan ini konsisten kami untuk mengawal pemerintahan ini. Ya dengan mereka untuk menghampiri ini kan ya tetap dalam dunia kritik ini dimanapun kita berada kan tetap ada yang menghampiri. Iyalah, gitu. Cuman kita kan kembali pada diri kita masing-masing ya. Kan itu. Sepakat lah Om Ros. Kadang-kala kan menjadi kan gini nih, cobaan bagi teman-teman aktivis, LSM, jurnalis yang kritis terhadap pemerintah. Tentu saja misalnya orang-orang tertentu berusaha untuk bicarakan gitu, terus
berdiplomasi bagaimana supaya kawan-kawan itu melunak Iya. gitu. Tapi Om Fajrin pernah tidak gitu? Sepanjang saya menyampaikan kritik terhadap pemerintah, kalau bicara kemudian orang yang mengajak saya berdiskusi bareng atau itu banyak. Kalau ada istilah Menawarkan pekerjaan tertentu? pekerjaan, kalau ada gitu, tapi sepanjang ini tidak Tidak ada ya. Dan Kalau misalnya ditawarkan gitu. saya akan menolak. Oh gitu ya. Karena kenapa Mas? Salah Ya. satu roh daripada hilangnya roh terhadap kritikan itu, dia menerima tawaran-tawaran, Ya. sehingga nuansa kritik itu tidak tajam lagi. Ya, sepakat Jadi lah. nuansa kritik itu sudah bermuatan kepentingan Iya. gitu. Nah inilah yang bully terhadap aktivis ini sebenarnya. Jadi ujian terberat aktivis itu soal itu sebenarnya. betul, ya. Soal konsistensi, soal menahan diri untuk tidak materialistik gitu. Terus menahan diri dari cobaan-cobaan segala macam loh yang bisa nih mulai dimusuhi lah sampai ditukar misalnya alat pikirnya dengan sesuatu yang tertentu. Nah, melihat gitu, sekarang kan ada fenomena orang gitu atau sekelompok masyarakat gitu yang terus-menerus melakukan aksi demonstrasi terhadap pemerintah gitu. Nah, menurut pandangan teman-teman ini sebagai aktivis gitu, sebagai pejuang hak-hak kerakyatan gitu. Nah, melihat aksi itu seperti apa gitu. Sejauh ini kami melihat dari responnya masyarakat ini menandakan mengkonfirmasi ya bahwa dalam kepemimpinan pemerintahan hari ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. tidak baik-baik saja. Jadi kehadiran masyarakat ini menyuarakan di pemerintahan ini harus diterima baik. Harus diterima Nah, sepakat ya. lah. Gitu. Kritik itu sebenarnya ya vitamin, suplemen untuk pemerintah supaya pemerintah bekerja secara maksimal dan lebih baik. Nah itu harapan rakyat gitu. Jadi kalau rakyat berharap itu hal yang biasa kan, gitu. Jadi tidak mudah juga sebenarnya untuk memenuhi harapan rakyat itu. Tetapi paling tidak pemerintah hadir di tengah-tengah keresahan masyarakat itu. Nah ke depan apa sih harapannya nih tuh sebagai teman-teman yang bergerak memfollow up suara-suara masyarakat itu apa harapannya Om Ros, Om Fajrin? Ya kalau saya sendiri sih sebenarnya yang mewakili ya suara-suara di luar ini kan, yang pertama harapannya pemerintah ini harus menunjukkan eksistensi pemerintah hari ini. Ditunjukkan eksistensi. Ditunjukkan ya. Terus yang kedua ya melakukan evaluasi dalam keadaan yang gonjang-ganjing ini ya. Apa sih permasalahannya? Inilah yang harus dicarikan solusi. Sepakat Ya oleh pemerintah. Dan yang ketiga ya harapan kami dari berbagai macam persoalan dari janji-janji politik pemerintah hari ini ya kalau tidak mampu memenuhi 100% ya 50% lah. Ya menandakan ini loh kerja pemerintah hari ini ya tidak mampu 50% ya 20% lah. Jangan menghilang sekali kan. Jadi hilang ya. Iya. Jadi pemerintah akan hilang. Iya, hilang gitu. Kan taringnya sekarang kan sudah tidak ada lagi. Jadi kan, beberapa gitu. kali aksi memang bupati yang tidak pernah ada di Iya, tempat. tidak pernah ada tempat. Tapi kita percaya bahwasanya beliau berada di luar daerah itu dalam rangka untuk menyelesaikan tugas-tugas daerah lah, gitu ya, Om Ros ya. Terus sepakat. Sepakat lah. Nah, Om Fajrin gitu, apa harapan ke Jadi depan? harapan terhadap pemerintah untuk kedepannya terkait dengan adanya berbagai macam kritik yang datang dari teman-teman aktivis, rakyat, pegiat civil society. Jadi jadikanlah kritik itu seperti jamu. Jadikan kritik sebagai jamu. Jamu pahit dirasa, tetapi Sehat di badan. Oh iya ya. Jadi jadikan kritik itu seperti jamu, pahit di lidah, tapi sehat di badannya. Wah, di luar biasa. Dan juga Mas Dul, jangan pernah mencurigai pikiran publik. Jangan pernah mencurigai pikiran publik ya. Justru publik harus mencurigai pemerintah, karena berangkas terbaik
yang dipegang oleh pemerintah adalah berangkas dari rakyat. Gitu. Maka wajar rakyat itu mencurigai pikiran pemerintah. Wah, luar biasa ini. Jadi terima kasih Om Fazrin, Om Ros sudah mampir dan hadir di channel DLP. Jadi mudah-mudahan diskusi kita ini bermanfaat, bernilai sebagai sebuah cara untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Nah, oke, itu teman-teman DLP, diskusi ringan kita di malam hari ini. Jangan lupa nonton terus channel DLP. Dan sekali lagi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. The Lawyer Podcast.